Masih ingat minggu lalu tentang apa? Yang terakhir membuka dan menutup pelajaran, Pak. Ihsan, tentang apa Ihsan? Tentang reinforcement, Pak. Reinforcement yang kata-kata buat memotivasi anak, Pak. Siswa. Minggu yang lalu. Berarti minggu lalu tidak hadir kamu? Hadir Pak. Sebentar Pak. Kok masih jauh, materinya terlalu jauh itu. Pena tentang apa pena? Halo pena. Iya Bapak. Tentang apa? Tentang kemampuan mengadakan variasi, terus kemampuan membuka dan menutup pelajaran Bapak. Mengelola kelas satu lagi Pak. Ajam? Pak Haji Ajam? Masih ingat Pak Haji Ajam? Iya Pak. Yang keterampilan variasi, keterampilan menutup buka dan menutup, dan keterampilan mengelola kelas Pak. Jadi jumlahnya udah berapa? Jumlahnya udah berapa? Halo? Keseluruhan udah 6, Pak. Udah 6 ya. Oke, pada hari ini kita akan coba yang pertama kita melanjutkan yang 2 lagi ya. Yang 8 keterampilan ini. Informasi terkait dengan tanggal berapa itu? Tanggal 4 ya. Tanggal 4 dan nanti tanggal 4 akan hadir tamu-tamu ya. Akan hadir para tamu pertama dari Jakarta. Dosen Jakarta UNJ, kemudian tamu dari Unisnu ya, Jepara ya. Bahkan nanti mahasiswa Jepara semacam UIN Jepara gitu. Itu apa namanya? Tapi di bawah NU ya. Itu akan bergabung dengan kelas Anda. Karena itu Anda jangan memalukan ya, jangan memalukan. Dosen-dosen dari Unisnu dan UNJ itu akan menyaksikan Anda praktek ya. Jadi Anda praktek hari ini akan kita coba beberapa hal kita angkat ya. Yang pertama minggu depan diusahakan yang tampil, yang mau tampil itu pakai apa? Pakai ya tentu saja kelompok 1 ya, berurutan kan ada 8, ada 7, ada 8 jadi berurutan. Siapkan apa pakaian ini apa namanya jaster ya, pena jaster, nggak usah menggunakan pakaian untuk show kamu pena ya. Siap Bapak. Pena Melinda kan biasanya suka show terus ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua tentu Anda harus disiplin, harus jangan memalukan ya. Tampilnya harus jangan memalukan gitu. Kemudian nanti mungkin saya hadir juga untuk tanggal 4, tapi nanti tanggal 8, tanggal berikutnya saya tidak akan hadir. Yang akan ngajar, yang akan menyaksikan adalah dosen-dosen dari Unisnu atau dari UNJ seperti itu. Siapkan RPP-nya dengan baik. Ya, untuk hari ini kita coba ya. Kita coba cek. Nah, sebelum dicek, kita akan lihat nanti apa namanya nomor berapa. Nah ini ya. Kelihatan nggak? Terlihat. Nah, nomor 7 itu keterampilan membimbing diskusi kelompok ya. Nah, dalam membimbing diskusi kelompok ini tentu tujuannya untuk apa? Yaitu membantu siswa berpikir kritis. Jadi dengan adanya diskusi kan bisa kritis ya.
Kemudian mengungkapkan pikiran dan perasaan siswa dengan baik. Ya, komponennya apa sih? Memusatkan perhatian, memperjelas masalah, menganalisis pandangan siswa, meningkatkan urunan siswa, menyebarkan kesempatan, berpartisipasi, dan menutup diskusi. Jadi ketika Anda membimbing para siswa, tentu itu menjadi sebuah keterampilan, dan jangan keterampilan yang CBSA. CBSA itu yaitu cul, budak, Cina, anteng. Ya. Masuk kelas, anak-anak diskusi ya. Bapak mau rapat dulu, tinggalin sampai selesai. Nah, jangan seperti itu. Jadi tentu dalam berdiskusi itu harus guru itu harus menjelaskan terlebih dahulu apa yang akan didiskusikan. Bahkan bagusnya sebelumnya guru itu memberitahu materinya ini, itu baca halaman dan nyiapkan hasil bacanya, ditulis, dirangkum, kemudian nanti baru di kelas diskusi gitu. Jadi jangan mendadak ya. Jadi kalau mau diskusi besok, hari ini sudah diberitahukan minimal seperti itu. Kemudian yang lain meningkatkan urunan siswa. Maksudnya bagaimana supaya siswa-siswa yang berdiskusi itu ikut serta, bukan hanya orang-orang yang diskusi saja, tapi justru peserta yang lain pun harus ikut urunan gitu. Kemudian menyebarkan kesempatan berpartisipasi, bagaimana siswa yang ada di kelas itu ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan diskusi supaya ini hidup. Jadi jangan orang itu lagi gitu. Nah, kemudian yang lainnya ini menutup diskusi. Menutup diskusi tentu saja setelah guru menerangkan, setelah guru ikut serta dalam diskusi, kemudian di bagian penutup guru menjelaskan ada barangkali penguatan untuk hal-hal yang baru atau untuk hal yang belum bisa dijawab oleh guru seperti itu. Kemudian yang lainnya yang harus syaratnya apa? Berlangsung dalam iklim terbuka ya. Kemudian perencanaan yang matang, jadi harus direncanakan. Kalau minggu depan akan tampil, bagusnya rencanakan sekarang dalam bentuk RPP tadi ya. Kemudian hindari topik yang tidak sesuai, mendominasi, guru jangan mendominasi. Kalau nyuruh orang itu lagi, jangan ya, itu akan efeknya kurang bagus. Kemudian membiarkan monopoli. Nah ini monopoli dari penyaji atau monopoli dari orang-orang yang disebut pintar itu lagi ya, itu dihindarkan. Kemudian tergesa-gesa minta respon siswa. Ketika kita bertanya minta respon siswa, tentu jangan tergesa-gesa karena butuh pikiran kan. Kemudian yang ini membiarkan siswa tetap pasif. Nah, jangan ada siswa yang pasif didiemin. Nah itu kurang bagus saya pikir ya. Tapi harusnya justru diberi kesempatan secara seluas-luasnya untuk orang-orang yang terlibat di dalam proses pembelajaran. Nah, itu beberapa catatan terkait dengan keterampilan membimbing ya. Itu kan kelompok besar, sekarang kelompok kecil ya. Jadi bagaimana membimbing kelompok kecil ya seperti itu. Mungkin beberapa orang dan seterusnya lah kira-kira seperti itu. Ya, sebelum lanjut silakan ada pertanyaan. Ada enggak? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Mengenai diskusi, Pak, nih. Kan misalnya ketika diskusi sering gitu, Pak, ada siswa yang punya pendapat yang berbeda, tapi kedua siswa itu tetap teguh gitu, Pak, dengan pendapatnya. Nah, bagaimana ya, Pak, cara kita menetralkan agar tidak menyalahkan salah satu gitu, biar apa yang mereka pegang tuh bisa bisa membuat mereka bisa saling toleransi lah gitu, Pak, gitu. Ya, Pak, saya. Cukup, Pak. Yang lain? Yang lain? Ajeng Odija, halo, Ajeng. Halo, Pak. Coba ulangi lagi yang barusan apa Ajeng pertanyaannya. Jadi kalau misalnya lagi diskusi terus ada dua siswa yang beda pendapatnya,
gimana cara netralisir dua pendapat itu biar nggak saling kekeh gitu, Pak. Ya. Oke, teman-teman. Kalau beberapa siswa, tadi Anda nyebut 2 siswa, ada beberapa siswa yang saling berbeda pendapat. Saya pikir pengatur ya, moderator atau guru, kalau yang berbeda itu dua-duanya benar, ya tentu saja harus dibenarkan. Jangan sampai misalnya berbeda pendapat di dalam furu'iyah gitu ya, atau berbeda pendapat dalam teori ya silakan, jangan yang satu disalahkan, yang satu dibenarkan, jangan. Tapi kalau dua-duanya misalnya menjawab dengan cara yang berbeda, ya itu harus dihargai dua-duanya. Gitu. Hanya tentu nanti mencari argumen, kenapa Anda seperti itu, kenapa Anda seperti ini argumen. Termasuk dalam hal furu'iyah, kan dalam setiap furu'iyah itu biasanya punya argumen masing-masing dan saling berbeda silahkan, tetapi harus saling menghargai ya. Saling menghargai, saling menasehati gitu ya, saling mendukung mesti seperti itu. Jadi kembali kalau ada yang dua berbeda pendapat itu tentu jangan disalahkan ya, jangan disalahkan, tapi justru harus ya, yang satu nyebut bagus, yang satu pun bagus, hanya mungkin jalan pikirannya yang berbeda seperti itu. Dengan jangan sampai saling menjatuhkan, karena kan tidak dibolehkan seperti itu. Oke, yang lain? Oke, ada? Silakan. Halo. Nah, yang bagian terakhir yaitu keterampilan membimbing kelompok kecil ya atau perorangan gitu ya, seperti itu. Jadi kalau perorangan tentu saja harus paham betul bagaimana orang yang bersangkutan. Sebab kalau ada yang bersangkutan mungkin saja pesmer gitu ya, sering tersinggung, itu harus berhati-hati. Nah, terkait dengan perlunya mengadakan pendekatan secara pribadi, tentu saja harus hangat, harus peka ya. Mendengarkan dengan simpati, kemudian respon positif, saling mempercayai, kesiapan membantu, menerima perasaan mahasiswa, mengendalikan situasi. Nah, itu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para konselor ya, seperti itu. Kemudian yang lainnya mengorganisasikan, itu orientasi umum, variasi kegiatan, membentuk kelompok ya yang tepat, koordinasi kegiatan, membagi perhatian, mengakhiri kegiatan. Dan biasanya kalau Anda mau diskusi pasti ada orientasi umum ya. Orientasi umum itu hal-hal yang utamanya yang diangkat di dalam berdiskusi itu materinya apa, misalnya kemudian kelompok harus bagaimana dan seterusnya ya, seperti itu ya. Itu koordinasi kegiatan. Bahkan mungkin nanti dalam cara membentuk kelompok pun harus hati-hati karena ada orang yang tidak mau disatukan dengan si A. Ada orang yang tidak mau sekelompok dengan si B, ini terus hati-hati juga. Sebab nanti kalau disatukan, dipaksakan, itu biasanya kontraproduktif ya, jadi tidak akan produktif seperti itu. Kemudian membimbing dalam memudahkan belajar, memberi penguatan, saya kira sama. Supervisi proses awal, supervisi proses lanjutan, supervisi pemaduan. Nah, dalam merencanakan, melaksanakan, membantu menetapkan tujuan, membuat rencana kegiatan, nasihat ya, membantu, kemudian menilai ketajaman, menilai kemajuan orang yang bersangkutannya, dievaluasi ya. Kemudian termasuk keaktifan-aktifan di dalam sebuah proses diskusi ya. Maksud saya dalam proses pembelajaran seperti itu. Kan di dalam, karena memang ada orang-orang yang memerlukan bimbingan khusus ya, seperti itu. Nah, prinsip penggunaan, variasi perorganisasian, pilih topik yang sesuai, akhiri dengan rangkuman, pemantapan, laporan, dan sebagainya. Kenali mahasiswa dan individu, beri kesempatan mahasiswa bekerja secara bersama-sama, secara bebas dalam arti terbatas ya, bebas terbatas, bukan bebas tak terbatas, bukan. Tapi harus dia punya
kebebasan untuk berkreasi ya, untuk berkreasi, tetapi jangan sampai salah berkreasinya bukan berkreasi yang salah kaprah, bukan seperti itu. Itu saya kira keterampilan-keterampilan yang harus ada. Jadi yang 8 ini tentu saja harus dipraktekkan dalam kegiatan simulasi nanti. Oke, yang lain masih ada? Silakan. Silakan. Satria deh Pak. Silakan Satria. Ini Satria mungkin lebih ke menyinggung keterampilan yang sebelumnya, yakni mengelola kelas. Nah, apabila suatu keadaan misalkan seorang guru itu pada minggu sebelumnya tidak masuk, yang akhirnya menyebabkan ada ada pembahasan yang siswa baca sendiri. Nah, tapi kan kita tahu bahwa misalkan siswa itu tidak sama semuanya, artinya misalkan ada yang dengan membaca saja cukup, atau ada juga yang perlu diterangkan oleh guru. Nah, bagaimana cara guru di minggu berikutnya untuk menyeimbangkan pemahaman pada minggu yang terlewat itu, Pak? Ya kan minggu yang terlewat Sudah, itu Pak. biasanya, minggu yang sudah itu kan biasanya ada ada waktu, misalnya bertemu hari ini, minggu ini ya, tapi minggu lalu gimana orang yang bersangkutan tidak ikut, itu maksudnya bukan? Gurunya tidak masuk, Pak. Jadi siswa pada minggu sebelumnya tuh hanya membaca gitu. Sedangkan kan nggak semua siswa dengan membaca saja cukup gitu. Ya kalau misalnya sudah disuruh membaca, tinggal dievaluasi, dicek and recheck ya. Misalnya, oke, minggu lalu tentang apa tuh? Tentang ini. Coba kamu terangkan ya. Ada barangkali yang belum paham? Nah, jadi tanya pada Anda. Gimana hasil bacaannya, paham enggak gitu. Nah, kalau misalnya belum paham tentu nanti harus diterangkan lagi oleh guru gitu. Hanya resikonya guru nanti harus nambah waktu gitu ya. Seperti itu. Kartos tuh Satria. Iya paham, Pak. Tapi itu pasti bakal merubah ini, Pak. Lebek gitu ke materi selanjutnya tuh bakal nambah jatah waktu lagi, nambah lagi gitu. Ya itu satu risiko saya kira ya. Jadi guru harus pintar ngatur waktu. Pastilah kalau misalnya harusnya saya menerangkan hari ini tentang sholat, tapi masih ada yang bertanya tentang tayamum. Ya, karena misalnya yang tayamum belum diterangkan tapi hanya suruh membaca. Tentu saja kewajiban guru untuk risikonya harus mengulang kembali ya supaya paham, apalagi nanti kan berurutan, misalnya sebelum mandi wajib itu misalnya harus tahu dulu tentang tayamumnya gimana, harus tahu tentang wudhunya seperti itu. Jadi apalagi yang bersifat hierarkis kan, yang berurutan. Yang misalnya tentang bersuci itu tentang wudhu, nanti kan tayamum itu harus berurutan gitu. Nah tentu kalau ada yang tidak mengerti harus diterangkan lagi. Hanya risikonya harus menambah waktu, memang harus menambah waktu gitu. Gitu Satya ya. Iya, Pak. Yang lain silakan, masih ada. Bapak Hilma izin bertanya. Silakan. Gimana sih Pak? Kita kan nanti jadi guru, terus gimana caranya mengatasi siswa yang emang pasif? Kan sebelumnya juga keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil itu hindari membiarkan siswa tetap pasif. Sedangkan semisal siswa itu tuh minatnya tuh bukan dalam bidang itu. Nah, gimana biar siswa tuh nggak pasif gitu, Pak? Ya. Salah satu teknik yang bisa Anda lakukan yaitu dengan keterampilan bertanya. Diam aja, ngerti nggak sebetulnya? Ya. Oke, Asep, perhatikan Asep. Ya, perhatikan Melina. Silakan, ada pertanyaan di antara Anda? Kalau tidak ada, oke, boleh Anda nunjuk. Asep Soleh misalnya. Coba Asep Soleh terangkan apa yang
sudah diterangkan oleh Ibu atau yang hasil bacaan Anda gimana diterangkan gitu ya. Ya tidak harus semua karena kan pasti menghabiskan waktu ya. Jadi kembali apa tadi? Halo, halo? Halo, lop-lopan nih. Halo? Iya, Bapak. Tadi Ada siapa- Pak, ada. Tadi yang bertanya siapa, Melin? Hilma, Pak. Hah? Hilma. Mana Hilma? Mana Hilma? Hilma Hilma, coba ulangi lagi. Hilma tadi lop-lopan ke dia Hilma. Oh iya, jadi caranya biar apa ya? Kita tuh nggak membiarkan siswa tetap pasif. Apa ya? Jadi si siswa Iya. pasif itu tuh karena emang tidak minat di bidangnya. Sedangkan kita juga kan sebagai guru jangan membiarkan siswa pasif ya Pak. Nah gimana caranya? Gitu? Iya. Ya salah satu keterampilan yang Anda bisa gunakan untuk mengaktifkan siswa itu cara lewat bertanya gitu ya. Lewat bertanya gitu kan. Ya yang bersangkutan diberi kesempatan untuk bertanya. Yang bersangkutan dikasih untuk dikasih pertanyaan barangkali, dikasih kesempatan untuk berpendapat. Jadi sebenarnya bisa ya. Jadi tanda tadi Anda katakan kurang minat. Anda yang bersangkutan kurang minat. Apa yakin kurang minat? Kenapa kurang minat misalnya? Justru kalau Anda tahu dia kurang minat harus dicari alternatifnya. Jangan sampai dia berada dalam ketidakberminatan terhadap pelajaran yang Anda pelajari gitu. Harus diungkap gitu ya. Atau jangan-jangan karena sesuatu, karena kecewa, karena apa. Jadi harus diberi kesempatan untuk bertanya atau memberikan penjelasannya. Disuruh menjelaskan apa yang sudah barusan dibahas gitu, seperti itu. Barusan kan teknik saya sempat ada pertanyaan, saya ulangi lagi, coba ini Vena ulangi lagi atau Nenden ulangi lagi. Itu maksudnya untuk apa dia mendengarkan atau tidak, ngecek gitu kan. Itu. Oke, ada lagi? Saya Pak, Ryan. Siapa Jam? Ryan Pak, Ryan. Oke, silakan Ryan silakan. Ya Pak, jadi ini mungkin lebih ke minta saran sama curhat gitu ya Pak ke Bapak. Karena sekarang udah masuk semester 6 dan saya itu masih memiliki ketakutan gitu Pak ketika menghadapi nanti semester depan PPL ataupun sekarang kan banyak mata kuliah yang untuk profesian gitu ya Pak ya. Nah, saya itu masih Banyak mata kuliah apa? Mata kuliah apa? Banyak ya, mata kuliah? Apa Pak? Banyak mata kuliah apa? Yang kayak strategi gitu, metode dan model gitu ya Pak. Nah itu tuh kayak masih bingung gitu ya Pak, karena dari saya sendiri masih memiliki ketakutan untuk menjadi guru gitu Pak. Jadi mungkin minta arahan atau saran gitu dari Bapak Pak. Karena mungkin kan sekarang udah semester 6, tapi saya masih memiliki pemikiran seperti itu. Ya, Mungkin gitu Pak. Gak usah takut, satu saat juga akan bisa, makanya perlu latihan. Nah latihannya biasanya sekarang ini strategi. Jadi nanti Anda dilatih berbicara, dilatih, makanya diawali dengan apa? Cara membuat RPP sudah belum? Halo? Sudah Pak. Nah nanti dilihatkan ya. Jadi nggak usah ada perasaan takutnya, adik-adik mah biasalah. Tentu saja Anda harus ada teknik-teknik yang harus Anda lakukan. Gini teman-teman. Ada teori bahwa teacher is born, ya, ada teacher is born. Bahwa guru itu dilahirkan, artinya bakat jadi guru. Tapi ada juga yang tidak seperti itu. Bahwa guru itu dibentuk gitu ya. Jadi dua teori ini bisa dipadukan. Anda punya bakat, tapi kalau tidak latih juga bakat itu tidak berkembang. Tapi Anda misalnya kurang punya bakat, tapi kalau Anda melatih diri, Anda bisa jadi punya bakat satu saat seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Nah, ada teknik-teknik misalnya ketika Anda mau mengajar, sekolah dengan adik-adik ya. Satu, latihan berbicara di hadapan orang. Ya. Kalau nanti di kelas,
tentu Anda satu harus menguasai langkah-langkah pembelajaran. Dari mulai mana? Dari yang tadi, yang pembukaan, itu langkahnya apa saja. Masih ingat langkah pembukaan ada berapa langkahnya? Coba, pembukaan langkahnya ada berapa? 4 gitu, Pak. 1. Menarik perhatian, menimbulkan motivasi, memberi acuan, sama membuat kaitan, Pak. Enggak, di RPP, yang di RPP itu mah teorinya kayak gitu. Di RPP apa coba yang realitasnya? Menata situasi, Menata situasi pembelajaran. Lewat apa? biasanya menyiapkan siswa, mengucapkan salam, mengecek kehadiran, seperti itu. Terus? Apa lagi? Terus menghadikan niat, baca basmalah, atau misalkan baca Quran bersama-sama, itu langkah awal. Gitu. Terus? Itu Terus nomor langkah pertama keduanya, ya. Itu nomor pertama ya, menata situasi itu bla 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 kan. Kedua? Persepsi, Pak. Ya, melakukan persepsi. Ketiga? Menyampaikan tujuan. Kemudian memberikan motivasi. Gitu. Nah, itu harus, tadi yang bertanya tuh tadi ya, jadi 4 hal itu harus siap-siap dulu ya. Tentu nanti sebelum Anda itu harus siapkan apa? Pemahaman Anda terhadap materi. Ya. Terhadap materi yang akan diajarkan oleh Anda gitu ya. Jadi sekali lagi materi itu harus dikuasai. Seperti gini misalnya. Anda mau menerangkan segini nih. Materinya harus segini. Kalau Anda menerangkan segini nih, Anda harus segini. Jadi harus luas, jangan sampai nanti kehabisan waktu ya. Jadi sekali lagi harus pemahaman Anda terhadap materi itu harus luas, jangan sampai sedikit, sebab nanti waktunya banyak, materinya sedikit, ya, seperti itu. Jadi siap-siaplah pemahaman penguasaan materi itu. Nah itu salah satu strategi ya. Jadi sekali lagi seperti itu. Ingat ketika Nabi Musa mau berhadapan dengan Firaun kan dia merasa cadel, kemudian apa dia berdoa wah lu kelihatan lisannya dalam hati Anda berdoa mudah-mudahan ditenangkannya. Karena biasanya ketidaktenangan, gugup itu berakibat pada apa? Kalau gugup itu berakibat pada buyar ya. Duh, materi itu apa? Itu kan bisa hilang gitu. Apalagi kalau misalnya luring ya, ada guru di depan disaksikan. Nah, jadi itu harus siap mental Anda, diuji di situ ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi sekali lagi yang bertanya ya, gak usah khawatir, nanti Anda akan latihan ya, nanti Anda akan latihan, dilihat, diobservasi seperti itu ya. Itu tadi yang bertanya tuh. Dulu waktu saya belajar mau jadi guru itu apa, mau praktek itu, saya belajar bicara di hadapan cermin di kamar saya sendiri, kemudian berbicara di hadapan cermin. Apalagi saya mau ujian ya, karena dulu waktu praktek kan orang lain itu kan dulu saya ngajar di mana sekolahnya di PGA, Pendidikan Guru Agama. Praktek sehari-harinya apa? Ngajar agama. Tapi pas ujian saya harus ngajarkan kesenian. Coba, aduh, itu harus menghafal sampai hafal betul sol do re mi fa sol do apa kan malah bangun pemuda-pemudi itu sampai hafal tuh gerakannya gimana, sampai akhirnya alhamdulillah sukses ya, sampai nilainya pun paling besar di antara teman-teman gitu kan. Nah, jadi persiapan saja yang penting itu. Jadi Anda persiapan, jangan hanya sekedar mau tampil tapi harus siap materi ya. Kemudian tentu 8 keterampilan itu akan menjadi bumbu-bumbu dalam sebuah proses pembelajaran. Nggak usah, jangan khawatir duluan ya, jangan khawatir duluan. Insya Allah bisa lah, saya kira tidak ada yang tidak bisa. Yang lain masih bertanya, mau bertanya silakan. Silakan. Bapak, Eva izin bertanya. Silakan. Bapak gimana kalau misalkan suaranya kecil gitu, jadi kalau dikerasin teh suaranya kedengarannya teh kayak yang bergetar gitu, ada tipsnya nggak Pak? Ya.
Kalau suara kecil memang kadang-kadang bisa menimbulkan persepsi yang salah kalau Anda tidak strategi. Misalnya, kok si ibu ngambek gitu ya. Karena Anda kan kecil, kemudian diangkat, dikeraskan ya. Nah, sementara kan ruangan itu cukup besar. Karena itu ketika Anda mau bicara mesti maju ke depan. Strateginya gitu. Tidak ada Anda misalnya duduknya di depan, kemudian akan bicara, tentu Anda maju ke depan. Anda sekalian, gitu ya. Jadi Anda ke depan, maksudnya ke depan itu menghadap siswa. Kan asalnya agak jauh dari siswa ya, dari kursi-kursi siswa jauh. Nah, ketika Anda berbicara atau ketika Anda bicara, maju ke depan. Kalau perlu Anda diam di tengah-tengah, mundur lagi, maju lagi, gitu ya, seperti itu. Jadi itu perlu mobile. Jadi guru itu perlu mobile, jangan sampai diam di tempat gitu ya, supaya menarik. Jadi jangan sampai diam di tempat. Jadi harus mobile kanan kiri, tengah-tengah lah kalau perlu. Kalau ruangannya besar, tengah-tengah bicaranya. Gitu ya. Makanya perlu latihan suara itu diperlukan. Supaya kalau misalnya Anda khawatir, aduh suara saya betul kecil, bantu oleh mic ya. Kan ada sekarang mic yang bisa dibawa-bawa tuh. Mic yang bisa dibawa-bawa suaranya bagus tuh. Ya. Bisa kayak gitu. Alternatif saya kira itu mah ya. Tapi di sekolah jarang disediakan ya. Tapi Anda bisa bawa sendiri. Secara khusus saya punya mic sendiri gitu ya. Walaupun saya bukan penyanyi, saya punya mic sendiri. Bisa dibawa ke kelas gitu. Terutama pada saat kelas-kelas jam mengajarnya banyak siswanya di atas 50 gitu. Itu saudari siapa itu? Ya, Bapak. Iya, Pak. Terima kasih. Yang lain? Masih ada? Denisa, Bapak. Ya, silakan. Kak Nisa dan Denisa silakan dua-duanya. Iya, izin bertanya kalau misalnya ada siswa yang bertanya gitu, Pak. Tapi kita itu belum tahu ilmunya gitu, Pak. Nah, gimana kita meresponnya gitu biar belum tahu jawabannya maksudnya? Iya, Bapak. Ya, di era sekarang guru itu bukan segalanya ya. Kalau Anda tidak tahu, katakan tidak tahu ya. Atau barangkali misalnya strateginya, oke teman-teman, ada yang bisa bantu ibu? Ya, barangkali kalian pernah baca gitu kan? Silakan. Nah, gitu. Kalau siswa tidak ada, nah jawaban yang Anda berikan barusan, insya Allah ibu juga baru mendengar kata-kata itu, insya Allah ibu akan cari ya. Nanti insya Allah ke depan diingatkan Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan jawaban-jawaban. Jadi nggak usah malu-malu karena dunia sekarang kan bisa jadi antara guru dengan siswa malah guru lebih tahu karena guru mah nggak ngoprek karena jadul misalnya nggak ngoprek HP ya nggak mengenet kan, itu nggak usah ragu-ragu ya. Mohon maaf minggu depan aja jawabannya kah karena ibu nanti khawatir salah, bisa saja terus terang apa-apa. Jadi harus fair. Anda harus fair kalau tidak tahu mah ya, itu. Dan tidak akan jatuh martabat guru ya. Justru itu dengan terbuka yang seperti itu justru ada siswa-siswa yang senang sih. Ibu juga sama nggak tahu gitu. Oke, yang lain masih ada? Oke, kalau tidak ada, coba Riz. Iya, Pak. Coba diperlihatkan itu RPP-nya. Saya pakai HP, Pak. Bentar tuh. Ah? Saya pakai HP, Pak. Nggak pakai laptop. Coba, nanti siapin atuh. Anjeli. Ya, Pak. Anjeli. Halo Anjeli. Wah, tidur kayaknya ya. Iya, Bapak. Ya, coba diangkat itunya. RPP-nya.
Sebentar, Bapak. Silakan. Oke. Siap? Sudah, Bapak. Coba di share screen. Ini udah di share screen, Bapak. Oh, nggak kelihatan. Oh, ini ya. Udah, Bapak. Terus, coba mana terus ke bawah. Mana kegiatan pendahuluannya mana? Ini, Pak. Kan tadi Anda sudah sebut kegiatan pendahuluan itu ada berapa? Oh iya, Bapak. Jadi Anda itu yang saya terangkan itu justru dipraktekkan dideskripsikan dalam bentuk ini. Biar PP-nya disebutkan satu apa gitu. Kalau menyiapkan media yang gitu-gituan mah di itu atuh. Ya, Bapak, nanti diperbaiki. Nah, minggu depan sudah hampir ini praktek. Coba ke bawahnya, ke bawahnya. Ya. Tuh, coba kegiatan menutup masih segitu. Kan minimal ada 5 ya. Ini kegiatan inti ada berapa itu? Ada 3, Pak. Kan ada 5M kalau yang itu mah. Anda sudah biasa bikin RPP enggak? Baru 2 kali, Pak. Yang kemarin, yang semester kemarin. Enggak, sama siapa? Kemarin Islamisasi Sains sama apa lupa gitu, Pak. Ini semester berapa? Ini semester 6 kan? Iya. Kalau perencanaan pembelajaran sama siapa? Sama Pak Agus. Ya kan Anda dilatih bikin RPP kan? Iya. Terus kenapa masih begini? Oh, RPP yang one page paper. Tapi kan walaupun one page paper, ya, tapi kan langkah-langkahnya harus coba harus apa? Harus diurai gitu. Coba yang lain. Coba yang siap. Halo.
Halo? Nenden, coba kamu Nenden perlihatkan Nenden. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Bapak sudah muncul Pak share screen-nya? Coba silakan. Sudah kok Pak. Sudah di share screen. Silakan. Nah, coba jangan dikebawain terus satu. Oh iya Pak. Punten Pak, punten. Ya kalau mau gini. Nomor pertama, misalnya guru memulai menata situasi pembelajaran gitu ya. Ya, Halo? iya Pak. Nah, boleh nggak ditulis tapi Anda harus hafal. Misalnya dengan guru menata situasi pembelajaran. Nah, tapi A, B, C, D-nya Anda harus hafal. Ya. Iya Pak. Misalnya. Itu ada yang bicara siapa? Ya? Sebentar. Halo? Iya Pak. Maaf Pak. Jadi misalnya guru kan ini guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama ya. Nah itu kan sebetulnya itu satu teknis ya. Lalu guru memeriksa kesiapan siswa, kehadiran sebagainya. Nah lebih baik begini. Jadi misalnya menata situasi pembelajaran gitu ya, menata situasi pembelajaran. Nah dalam menata situasi pembelajaran, Anda boleh ditulis secara rinci ya, misalnya tadi 1, mengucapkan salam. Ya. Yang kedua, kehadiran. Yang ketiga, menghadirkan niat, misalnya ya. Kan gitu bisa gitu, atau misalnya baca Quran. Nah, itu harus sudah hafal Anda itu. Di atasnya boleh ditulis itu menata situasi pembelajaran, tapi ABCD-nya nggak ditulis. Tapi mau ditulis juga boleh gitu. Yang kedua baru kalau memeriksa kesiapan siswa dengan memeriksa kehadiran segala macam adanya kan di poin 1 itu. Ya. Iya, Pak. Di poin 1 yang tadi ABCD-nya itu. Baik Bapak, nanti sama Nenden diperbaiki lagi RPP-nya. Kemudian yang kedua menguatkan kembali motivasi yang beri motivasi ya. Harusnya ini Kak, ini yang ketiga persepsi. 4 menyampaikan tujuan. Ini sudah bisa ya. Tapi yang tadi yang poin-poinnya harus sudah hafal ya. Iya Pak. Itu bisa mengecek kehadiran segala macam itu adanya di poin 1 sebetulnya. Yaitu menata situasi pembelajaran itu. Kan menata situasi pembelajaran itu terbagi 2 intinya. Satu menyiapkan fisik, kesiapan. Yang kedua rohaninya ya Pak. Ya, yang kedua kesiapan mentalnya gitu ya. Makanya yang fisiknya apa tadi kan, yang fisiknya misalnya menata duduk gitu ya. Kemudian menata duduk, kemudian lihat kesiapan siswa. Yang rohaninya mungkin nanti Anda baca salam, kemudian menghadirkan niat, kemudian baca Quran. Kalau guru agama kan begitu, seperti itu. Coba langkah yang pertama untuk langkah pendahuluan, ada yang paham nggak? Ada yang paham nggak? Halo? Iya Pak. Ya, ada yang mau bertanya nggak? Coba teman-teman yang lain. Pak, bismillah izin tanya boleh Pak?
Kenapa? Izin tanya boleh, Pak? Boleh. Berarti yang nomor 2-5 itu masuknya ke poin subbab nomor 1, Pak ya? Enggak, ya bukan 1-5. Yang itu tuh Pak, yang kan ada kegiatan pendahuluan tuh Pak. Misalnya di kata Bapak kan nomor 1 itu guru menata situasi pembelajaran. Nah, Ya, berarti itu yang satu mengucapkan salam, memberikan ke siswa itu nomor 1 sebetulnya. Poin nomor 1. Kalau memotivasi mah udah betul, persepsi sudah betul. Menyampaikan tujuan pembelajaran sudah betul. Hanya nanti kan yang tadi Anda katakan ucapan salam segala macam itu sebenarnya nomor 1 yaitu menata situasi pembelajaran kan. Oh. Paham nggak? Paham, Mbak. Berarti itu tuh nomor 1 itu tuh sudah mencakup semuanya Pak yang tadi Pak ya, kayak absen, udah gitu doa gitu Pak ya. Iya. Ya itu. Paham, Pak. Termasuk menghadirkan niat ya. Iya, Pak. Supaya boleh Anda tulis coba nomor 1 boleh Anda tulis 1 sok tulis di pendahuluan itu. Udah belum? Udah belum? Tulis. Ini lagi ya Pak, lagi tulis juga Pak. 1 menata situasi pembelajaran. Itu saya chat ya. Baik Pak. Mana chatnya Nah, ini nomor 1 itu ya. Nah, isinya yang ini teh apa? Isinya teh ya. Sebelum tuh A-nya di dia ya. Bisa jadi ini salam ya. Nanti dilengkapi ya. Salam. Saya tidak pakai A, langsung aja di sini. Boleh nanti pakai A, salam ya. Mungkin nanti ada ini juga apa namanya baca Quran ya. Itu isinya di nomor berapa itu tadi yang salam, cek kehadiran, hadirkan niat dengan baca basmalah. 1 Pak. Nomor 1. Apalagi ada yang kelewat nggak? Ada yang kelewat nggak? Jadi tadi udah mengecek ini ya. Berdoa tadi belum ya? Berdoa ya? Iya belum Pak. Iya Pak. Berdoa. Berdoanya. Ya berdoa boleh Anda tulis di situ ya. Jadi salam, cek kehadiran, hadirkan niat ya dengan baca basmalah, kemudian baca berdoa boleh ya. Itu kan sebetulnya dalam rangka apa? Menyiapkan rohaniyah ya. Kemudian baru nanti masuk ke bagian 2, poin 2 besar, ya, yaitu persepsi ya. Persepsi. Kemudian yang ketiganya memotivasi, keempatnya menyampaikan tujuan pembelajaran gitu. Coba yang berikutnya kegiatan inti. Dikatasin. Ini materinya apa nih? Terkait rukun iman kepada Allah Pak, tapi lebih ke pembahasan makna dari Asmaul Husna yang ini Pak, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami sama Al-Basir. Terus. Nah, kalau pendekatan 5M Anda gunakan nggak? Yang mengamati, bertanya yang itu digunakan nggak?
Jadi paling Bapak nanti kan 15 menit ya waktunya. Jadi nanti mungkin teknisnya langsung ke apa ya, seudah pendahuluan. Jadi nanti memperlihatkan dari PPT-nya, Pak. Bukan, maksudnya kan langkah-langkah pembelajaran itu. Bentar ya, ini ada yang komunikasi sebentar nih. Iya, Pak. Coba ke bawah terusin. Baik, Pak, sebentar. Udah, Pak, langsung ke penutupnya. Coba ke bawahin satu. Hanya 5. Tuh, udah jangan terlalu jauh tuh. Guru memberikan penilaian, evaluasi, memberikan kesimpulan, ringkasan. Oke. Itu yang langkah-langkah, yang itunya masih kurang tuh langkah-langkah Ya. kegiatan intinya. Iya, baik, Pak. Kegiatan intinya yang masih kurang. Coba itu pernah ada? Iya, bagaimana, Pak? Langkah-langkah yang apa? Yang 5M dari Bapak. Atau yang mana? Iya, yang 5M itu. Yang mengamati, yang menanya, mencoba, menalar, sama yang mengomunikasikan, Pak. Mungkin nanti sama Nenden ditambahin lagi, Pak, dilengkapin buat yang kegiatan intinya. Ya, kegiatan itu kan di situ sebetulnya, Mbak ya. Iya, Pak. Hanya tentu saja nanti tergantung juga pada metode yang Anda gunakan. Metode yang Anda gunakan gimana? Metodenya metode apa? Nenen? Iya, Pak. Metodenya metode apa? Jadi mungkin nanti Pak metodenya tuh lebih ke Nendennya yang ngejelasin karena kan waktunya juga sebentar. Bukan, kan kalau bikin RPP itu sebetulnya rancangan itu kan harus ada di dalamnya apa? Di samping langkah-langkah pembelajaran apa? Kan ada metode, ada media, kan? Iya, media. Nah, metodenya apa? Medianya apa? Walaupun Anda ngajarnya 15 menit, kan tetap langkah-langkah itu harus ada. Nanti soal pengaturan waktu itu di saat menerangkan, mungkin menerangkannya tidak banyak materinya, tujuannya mungkin disingkat gitu, tidak biasanya 4, mungkin hanya 1 atau 2 gitu kan. Gitu, Nenden. Mohon, Pak. Mana metodenya coba Bapak lihat. Cantumkan, Bapak. Kenapa? Belum dicantumkan, Pak, sepertinya, Pak. Bapak, izin berbicara boleh, Pak? Boleh. Ya, jadi gini, Pak, sebenarnya yang kita buat itu RPP-nya format yang one page paper, tidak yang lengkap gitu. Kan bedanya kalau yang one page paper sama yang lama itu, kalau yang lama itu dijelasin
model pembelajarannya seperti apa, kemudian metode pembelajarannya seperti apa. Tapi untuk di one page paper mah hanya inti-intinya saja kayak yang baru yang nendekin gitu Pak. Jadi kita teh masih apa ya istilahnya masih bingung kalau misalkan disuruh buat yang RPP yang lama soalnya pas belajar PPBS-nya juga yang lebih dijelaskan detailnya itu yang RPP one page paper. Iya, saya boleh aja sila saya bertanya. Ketika Anda membuat yang one page paper, terus nanti Anda metode menggunakan apa nggak dadak begitu? Kan bisa saja one page paper itu dibuat, tetapi di situ metodenya ditulis juga gitu. Medianya kan singkat sebetulnya. Paham nggak? Iya, Pak. Ya, Paham, ada kan Pak. prinsip one page paper itu bukan berarti satu halaman. Yang maksud Anda kan ada dampak-dampaknya juga. Mungkin itu ungkapan yang sederhana. Oke lah, one page paper. Tapi Anda sudah kebayang belum yang one page paper itu? Saya tanya kepada Anda, oke ini langkah-langkah intinya. Tapi Anda sudah kebayang belum metodenya? Sudah kebayang belum? Apa metodenya? Coba. Bayang, Pak. Hah? Kalau metodenya mungkin karena ini lebih ke pembelajaran lewat daring, lebih ke presentasi yang kayak gitu. Jadi gurunya itu ceramah, kemudian ini Pak, apa sih namanya? Aduh, metodenya. Kalau pendekatannya itu lebih ke discovery learning, Pak. Kalau modelnya mungkin model pembelajarannya kayak gitu. Jadi tidak dicantumkan di RPP-nya gitu. Untuk metode modelnya mah kita juga udah persiapkan, cuma tidak dicantumkan di itunya. Mungkin yang Bapak minta itu dicantumkan ya Pak, supaya jelas. Iya kan satu saat Anda itu ngajar itu tidak akan selamanya daring. Ya, tidak akan selamanya daring. Ya, kalau dituntut oleh sekolah begitu enggak apa-apa, silakan aja. Tapi Anda harus bisa harus bisa menentukan terlebih dahulu metode apa yang harus saya ajarkan. Misalnya iman kepada Allah itu kira-kira apa ya? Medianya apa ya? Ya untuk apa tuh kalau Anda belajar evaluasi, belajar media, belajar metode-metode kalau tidak dipraktekkan? Boleh, one page paper itu saya boleh, saya juga supaya tidak ribet boleh. Tapi harus ada rancangan itu. Coba ke atasin. Ya Pak, ini. Coba. Nah, kalau saya prinsipnya gini, misalnya sekarang gini, menetapkan SMP, ya, menetapkan PAI, gitu kan? Ketimbang metode, penting mana itu? Yang metodenya Pak. Dengan media penting mana SMP SMA nggak jelas sebenarnya kamu SMP mah. Jadi kalau untuk menghemat one page paper ya nama-nama itu menurut saya gitu ya nggak usah dicantumkan karena lebih penting menetapkan metode dan media ketimbang menetapkan sekolah. Dari sekolah mah nggak jelas gitu ya. Seperti itu. Mohon Pak. Hanya mungkin tuntutan formalnya kayak gitu. Nanti ya saya telepon dulu ya supaya nanti ada kesamaan.
aja, cuy. Oke teman-teman, halo? Iya Pak. Oke. Satu gini, mungkin pemahaman Anda salah mengerti kalau gitu ya. Jadi yang namanya one page itu bukan berarti nyeuna satu halaman. Oke? Pak. Bukan one page itu bukan ada saya mah kudu satu halaman, bukan. One page itu bisa 2 halaman seperti itu ya. Hanya itu konsep Nadim kan begitu ya. Menyederhanakan dari yang banyak menjadi 1 atau 2 halaman kan gitu. Memang langkah intinya situ ada tujuan kan ya. Ada tujuan, Anda sudah benar nih ya, sudah benar. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran, tadi udah sama. Nah, hanya di kegiatan inti itu ya, itu harus menggambarkan adanya media dan adanya media dan metodologi di situ. Paham nggak? Iya Pak. Nah, jadi adanya misalnya gini, dengan menggunakan media bla 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 bla, ya guru menerangkan tentang ini, gitu kan? Gitu. Jadi tersirat jadi medianya di situ, ya. Dengan menggunakan metode ini, guru menjelaskan ini. Jadi di dalam langkah-langkah itu menggambarkan adanya metodologi dan media gitu. Paham nggak? Iya Pak, udah paham. Jadi di kegiatan inti adanya itu. Kemudian coba yang terakhir bagian apa? Yang penutup. Coba. Oke, yang bawahnya. Ya, jadi saya komentari yang di kegiatan intinya ya. Paham nggak maksudnya? Iya Pak, udah paham. Jadi kan yang di kegiatan intinya harus lebih jelas gitu dicantumkan terkait media dan juga metode yang digunakan oleh guru tersebut gitu. Sehingga si langkah-langkahnya juga lebih jelas gitu nantinya bakal seperti apa, gimana gitu. Paham teman-teman yang lain ya? Halo? Paham Pak.
Nah, Baik, Pak. jadi, kalau langkah-langkah mah tetap langkah-langkah mah ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Hanya saja di kegiatan inti itu memberikan gambaran tentang adanya metodologi dan media. Paham ya? Mohon, Pak. Paham, Pak. Oke, yang lain silakan nanti diperbaiki lagi untuk persiapan minggu depan. Minggu depan siapa yang tampil? Nenden kelompok 1, Pak. Kelompok 1. Nah, sekarang gini. Untuk kelompok 1, coba nanti Anda buat lagi terus share ke saya ya. Baik, Pak. RPP-nya, RPPM ininya share ke saya gitu. Ya. Sama juga yang kelas berikutnya 1 sampai berapa? 1 sampai 7 orang atau sampai 8 orang? Halo? 6 orang Pak kelas Satu kelompok 7. 6 sampai 7 orang ya. Oke. Ada pertanyaan? Nabila, ada pertanyaan? Coba yang share screen-nya di stop dulu. Baik, Bapak. Hatur nuhun, Bapak. Misami, mangga. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Ini Pak untuk teknis nanti penampilannya itu tuh. Jadi nanti kita di Zoom gitu kan Pak. Terus di record sama kitanya. Dan yang hadir di Zoom itu anggota kelompoknya saja atau dengan teman-teman kelas semua? Semua, bahkan ditambah dengan mahasiswa dari luar. Jadi yang persiapan mengajar yang 7 orang. Nanti peserta kuliah mah tetap yang 45 orang tambah 150, 200 orang nanti. Jadi Anda pernah disaksikan oleh teman-teman dari universitas lain. Ya, gitu. Makanya ulah ngerakeun kudu benar. Oh iya, baik Bapak. Nanti yang dari UPI tulis di situ. UPI Vena Dwi Oktavia, UPI Widyastuti gitu ya semuanya. Itu di rename namanya. Nanti yang dari sana misalnya Tita Unisnu ya. Tita UNJ gitu. Dewi UNJ, Oktavia UNJ seperti itu. Jadi bukan yang hadir bukan hanya itu aja ya, bukan ya. Nah, ketika pena mengajar, Anda harus bisa merekam yang punya sendiri gitu. Gimana? Oh iya, baik Bapak. Segera perbaiki teman-teman yang mau yang mau tampil besok ya, sekali lagi berurutan ya. 1, tugasnya perbaiki RPP yang one page-nya. Pengertian one page itu sebuah istilah, bukan berarti Anda harus 1 halaman ya. Kemudian langkah-langkahnya tetap tadi langkah intinya 1, ada yang intinya tulisan intinya 1 ada tujuan. Kemudian ada yang kedua ada langkah-langkah belajarnya. Yang ketiga evaluasi. Dalam langkah-langkah ada pendahuluan, ada inti dan ada evaluasi. Di inti langkah-langkahnya harus menggambarkan tentang penggunaan media, penggunaan metodologi dan media. Oke, paham? Ya, paham, Iya, Pak. Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, silakan. Sebelum ditutup. Windy, Bapak mau nyoba bertanya, boleh Bapak? Bukan nyoba bertanya, mau bertanya kok coba-coba. Mau bertanya. Iya, kan di RPP itu berarti kan apa sih rencana ya Pak, rancangan untuk pembelajaran, sedangkan ketika praktiknya gitu biasanya yang memakai pendahuluan seperti yang Bapak sebutkan sebelum-sebelumnya gitu ya, yang tadi juga itu tuh biasanya mata pelajaran awal aja gitu Pak, biasanya pas jam 7 gitu ya, pas awal banget gitu. Nah, ketika mata pelajaran yang lainnya atau yang setelah
pelajaran pertama itu biasanya kalau pengalaman saya gitu Pak, itu tidak menggunakan pendahuluan yang tadi gitu. Nah, apakah memang seharusnya kita bukan menuruti ya, melakukan apa yang sudah kita rencanakan di RPP atau ya disesuaikan dengan kondisi saja, Pak? Ya, karena ya Anda mah lagi belajarnya. Biasanya gini teman-teman. Kalau guru baik yang pertama maupun yang kedua, yang ketiga, tentu saja kan harus sama persepsinya. Nanti misalnya guru agama jam kedua, jam ke-1-nya matematik. Apa matematik tidak menghadirkan niat? Harus menghadirkan niat. Hanya mungkin kalau baca Quran tidak ya. Kalau baca Quran mungkin tidak karena mungkin ada baca Quran di awal. Tapi untuk guru agama barangkali baca Quran kan ada pelajaran Quran gitu. Jadi sekali lagi pendahuluan itu bukan berarti harus ditinggalkan gitu. Ya. Coba sekarang gini, Anda sekarang misalnya ngajar matematik ya yang pertama. Terus jam kedua agama. Apa Anda ketika jam matematik Anda masih mahasiswa masih mengerjakan matematik, apa Anda langsung mengajar gitu? Tidak, Pak. Tidak, kan tetap harus menata situasi dulu kan? Paham maksudnya? Ya, paham Bapak. Ya, jadi nanti misalnya PKN jam pertama, Anda jam kedua, jam yang kedua ngajar. Habis PKN kan anak-anak itu pasti kan begitu guru keluar dari wehnya, gandeng, ngobrol kan gitu ya, sambil nunggu guru kan gitu. Nah, kan tetap Anda harus menata situasi dulu. Jadi sekali lagi, langkah-langkahnya barangkali langkah-langkah yang saya katakan kumpul tadi baca Quran, mungkin baca Qurannya karena sudah di awal, karena ada kebiasaan baca Quran di awal ya. Mungkin tidak baca Quran, tapi cukup menghadirkan niat dengan baca basmalah gitu kan. Seperti itu. Kan namanya juga menata situasi pembelajaran itu menata fisik dan rohaninya kan gitu. Gitu saudara, siapa tanya yang bertanya? Windy, Bapak. Windy gitu, Win. Iya, Pak. Makasih, Bapak. Ya, ulah nurutan nu goreng, nurutan manu alus. Ya, saya juga berpengalaman kalau mengajar di SMA dulu ya, di SMA, di SMP lah, bukan di SD gitu. Tetap menata situasi mah harus, karena kalau tidak terjadi komunikasi antara guru dan siswa karena situasi terganggu, Anda nggak akan bisa menjelaskan secara baik. Di situ ada keterampilan apa? Itu keterampilan menjelaskan kan, dan sekaligus keterampilan mengelola kelas. Jadi yang 8 keterampilan itu tentu saja harus dimunculkan ya, harus dimunculkan dalam proses pembelajaran. Walaupun tidak ditulis yang 8 itu ya, yang 8 keterampilan tidak ditulis di RPP, tapi harus dimunculkan dalam sebuah proses pembelajaran gitu. Kan nanti Anda bertanya, Siva menjawab, oh, bagus, pertanyaannya bagus. Nah, gitu ini. Gitu ya. Oke, kita sepakati bahwa satu konsep RPP mini itu bukan ukuran kertasnya. Kita gunakan pendekatan one page, tapi one page itu bukan berarti satu halaman ya. Hanya one page itu konsep yang di situ disederhanakan. Penyederhanaan itu artinya apa? Yaitu langkah-langkah, satu tujuan, yang kedua langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yang tadi dari pembukaan, inti dan penutup ya. Kemudian yang ketiga evaluasi. Hanya saja di langkah-langkah pembelajaran di inti itu harus tergambarkan langkah dan metodologi dan medianya. Paham ya? Baik, Bapak. Oke. Cukup, Pak. Cukup ya. Izin bertanya, Bapak. Misalkan kita mulai semester pertama masuk itu setelah liburan. Nah, kan kalau apersepsi itu menyambungkan dengan pembelajaran sebelumnya. Jadi kalau misalnya di pertama itu apersepsinya kayak gimana ya, Pak? Ya, apersepsinya materi yang sebelumnya apa? Sambil ngecek gitu.
Coba masih ingat nggak teman-teman, semester lalu pelajaran yang terakhir apa coba? Kan bisa begitu. Pak terdengar. Kenapa? Halo? Halo? Iya Pak. Paham nggak maksud saya? Iya Bapak, paham. Jadi Anda bisa bertanya, jadi pertanyaan bisa masih ingatkah pelajaran semester lalu apa saja? Coba satu sebutkan A, B, C, D. Atau mau bagian terakhir boleh. Coba ingat gak pelajaran terakhir sebelum kita libur itu apa? Kan bisa begitu ya. Bisa begitu. Atau mungkin Anda menyambungkan bahwa pelajaran yang kita sudah bahas pada semester lalu bla 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 bla. Nah, hari ini kita akan belajar ini nih ya. Masih ada pertanyaan atau ada yang mau bertanya misalnya seperti itu ya. Ya sebagai pembukaan gitu. Kan kita ingin kenapa sih harus membuat persiapan gitu. Ya, karena persiapan itu merupakan awal dari kesempurnaan. Gitu kata iklan, oke? Monggo, ada lagi? Pak izin bertanya. Iya. Kan ini tuh kita materinya tentang SMP sama SMA. Sedangkan nanti audiensnya mahasiswa, nanti kita menyesuaikan sesuai SMP SMA-nya atau menyesuaikan audiensnya? Ya, ayo nama ada latihan, anggap Anda misalnya ngajar di SMP, materinya apa? Anda anggap anak SMP. Ya. Kalau Anda misalnya sekarang materinya ngangkat yang di SMA, Anda anggap bahwa mahasiswa itu sebagai anak SMA gitu. Layaknya mengajar aja. Oh ya, siap Bapak. Ya. Atur nuhun. Mohon, monggo. Nusana sama enggak? Nanti waktu praktek harus on cam ya. Jadi apa namanya, videonya harus dihidupkan ya. Halo? Iya, Pak. Siap, Pak. Kalau bisa berdiri gitu lah. Bisa berdiri nggak? Coba sekarang Melina kamu berdiri. Melina perlihatkan wajahnya. Mel. Ya. Nah gitu kan kelihatan dah nggak Mel ya. Nah Anda berdiri nggak itu? Ini duduk, Pak. Berdiri, coba berdiri. Tapi gimana? Aku naikin tripodnya. Ya, coba itunya si apa namanya fotonya gitu kan bisa kan berdiri. Itu nanti kalau berdirinya jangan di atas kasur ya. Jadi kalau itu nampaknya berdirinya di atas kasur tuh ya. Ya, pokoknya Anda maksud saya biar kelihatan gitu loh, biar kelihatan gayanya, biar kelihatan tangannya bermain gitu ya. Berkelihatan pakai celana atau pakai celana panjang atau tidak. Jadi Anda sekali lagi harus sempurna nanti dilihat orang ya. Gitu ya. Paham nggak? Melin? Mel? Iya, paham Pak. Ya, jadi sekali lagi Anda harus on cam, ya, berdiri ya. Pakai apa? Pakai jaster ya. Pakai jaster lah. Pokoknya yang tampil jaster. Pokoknya rapih lah. Yang kelihatan rapih gitu. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Pak, mohon maaf izin bertanya, Pak. Ya. Jadi untuk satu pertemuan itu satu kelompok gitu, Pak? Ya, satu pertemuan seperti 3 jam itu ya, itu untuk satu kelompok. Satu orang tampil, berikut tampil kedua, tampil ketiga, dan seterusnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi 7 orang itu satu pertemuan ya, yang 3 jam itu. Oke. Paham nggak? Iya, Pak. Nah, bagusnya nanti Anda harus ada ini. Harus ada apa namanya?
ada alat observasi ya. Nanti kita buat dulu lah. Kalau gitu akan saya sesuaikan dengan one page itu. Dengan one page ya. Enggak ada pertanyaan? Ini nanya boleh Pak? Boleh. Pak, berarti minggu depan itu ntar langsung sama apa sih kampus lain Pak ya? Maksudnya itu dosen-dosennya sama mahasiswanya Pak ya? Nah itu ntar apakah pembukaannya dari Bapak dulu atau gimana Pak? Ya gini, besok itu yang akan gabung satu ya, dosen, saya nanti minggu depan itu akan gabung dengan UNJ pagi-pagi ya. Dengan UNJ pagi-pagi bersama dosen dari UNJ dan Unisnu ya, Unisnu ya, satu itu. Nanti yang jam 1 saya masuk, yang dari Unisnu masuk mahasiswanya ikut dan juga dosen dari UNJ. Jadi dosennya hadir 3 orang sebagai pembukaan gitu. Gitu. Ya, baik Pak. Paham Pak. Kasih Pak. Jadi nanti dosen-dosen itu memberikan komentar. Fikran tadi Anda tampilannya begini ya. Maka harus perbaiki gini-gini seperti itu. Baik Pak. Kasih Pak. Ya. Yang lain masih ada? Izin bertanya lagi Pak. Kalau untuk tamu dari luarnya itu sampai pertemuan terakhir Pak atau gimana Pak? Nah, tamu itu paling 3 kali pertemuan. Halo? 3 kali pertemuan ya, jadi tanggal 4, tanggal 18, tanggal 25. Karena tanggal 11-nya kan libur. Tanggal 11-nya kan libur ya? Halo? Tanggal 11 kan libur. Tanggal 11 libur Isra Mi'raj ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Halo. Cukup Pak. Cukup Pak. Ada lagi? Cukup Bapak. Oke, kalau cukup saya akan mengakhiri pertemuan hari ini. Ini kok hanya 74 bukan 80? Daftar hadiahnya dibuat ya, daftar hadiahnya dibuat tolong ya masing-masing ya. Siapa? Untuk minggu depan mungkin tidak gabung ya, untuk minggu depan kelas A, kelas B gitu ya. Siapa? Karena nanti terlalu penuh soalnya dengan universitas lain. Oke, saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan lagi, mari kita sudahi pertemuan hari ini. Mudah-mudahan memberikan kejelasan pada Anda. Mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Kalau ada kesulitan-kesulitan, Anda boleh bertanya lewat chat ya di HP ya. Baik Pak.